Amin. Besar di dalammu, di dalammu. Katakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Kuasamu yang heran yang Engkau taruh di dalam diri kami lebih besar dari setiap gunung-gunung pergumulan yang ada di depan kami. Bersamamu kami cakap, bersamamu kami menang, bersamamu Engkau buat setiap kami umatmu, hamba-hambamu lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini saatnya waktumu Tuhan, Engkau membawa setiap kami umatmu Tuhan. Engkau bawa lebih dan lebih dalam lagi mengenal pribadimu melalui kebenaran firman-Mu. Ubah setiap tanah hati kami Tuhan menjadi tanah hati yang baik, sehingga seluruh kebenaran firman-Mu yang kami terima siang hari ini memerdekakan setiap kehidupan kami. Yang sakit mengalami kesembuhan, Amen. Yang susah boleh dihiburkan, yang buntu jalan Tuhan membuka. Palang-palang yang pintu-pintu yang berpalang besi itu Tuhan bukakan. Mujizat kemenangan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu mengucap syukur, Kau beri kesempatan, Kau beri kepercayaan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Tuhan, sertai lidah, mulut, bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapan-Mu Tuhan turun buat setiap kami, buat setiap kami Tuhan semakin mengalami, Kau semakin tenggelam di hadirat-Mu. Roh kewahyuan, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan itu turun atas setiap kepala kami siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati lebih lagi. Mari sama-sama katakan amin. Silahkan duduk saudara. Shalom warga kerajaan surga yang diberkati Tuhan. Mari siang hari ini kita buka Alkitab kita. Semua sudah membaca, menerima undangan? Amin. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian 37, satu ayat saja. Nanti saudara bisa selesaikan di rumah. Membacanya secara keseluruhan menyingkat waktu. Kejadian 37 ayat yang ke-19. Ya, temanya mudah diingat. Kemarin Ibu Minggi bilang, wah kalau ini gampang, yang mudah diingat. Temanya apa saudara? Janjinya ya dan amin. Kejadian 37 ayat yang ke-19. Janjinya, janji Tuhan itu iya dan amin. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-19 dengan suara yang antusias, sehingga surga yang selama ini tertutup di atas saudara siang hari ini dibukakan. Amin. 2, 3. Ayat yang ke-19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi itu datang. Lihat, apa? Tukang mimpi itu datang. Janjinya
ya dan amin. Katakan sama-sama 2, 3. Janjinya ya dan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Seringkali ketika saudara dan saya menerima janji Tuhan, seringkali kita membatasi waktunya ya. Kok lama aman? Betul? Ada orang yang semangat, berapi-api saat menerima janji Tuhan. Ya. Ketika menerima janji Tuhan itu semangat, antusias, berapi-api ya, luar biasa. Ya. Berjalan dengan waktu, ditunggu janji Tuhan itu 7 bulan. Kok enggak terjadi ya? Kok belum digenapi ya? Ditunggu sampai 1 tahun. Belum terjadi apa-apa. Akhirnya, karena keadaan bukan semakin membaik setelah menerima janji Tuhan, janji yang dahsyat, janji yang luar biasa, kok keadaannya tambah runyam? Sudah tak tunggu 7 bulan, sudah tak tunggu 1 tahun, tetapi faktanya, keadaannya semakin lama semakin bertambah runyam. Nah, berjalan dengan waktu, akhirnya mulai bimbang, mulai ragu-ragu. Benar apa enggak ya? Jangan-jangan hamba Tuhan itu salah memberi tafsiran atau memberi apa? Seringkali kan kita diteguhkan kamu akan dapat ini. Bahkan ya nubuat, bahkan secara luar biasa Tuhan seringkali berbicara kepada kita secara pribadi melalui mimpi ya. Jadi ya janjinya Tuhan itu tidak ada kalanya ketika saudara dan saya berdoa mendengar suaranya. Ada kalanya ketika membaca Alkitab saudara mendengar suaranya. Bahkan seringkali saya itu ditegur ya oleh keluarga di rumah. Mama ini kalau sudah membaca Alkitab yang riwa-riwi buka pintu di itu siapa? Karena apa? Saya fokus. Nah, dengan kejadian itu saya belajar iya. Ketika ada yang membuka pintu saya tak noleh. Haleluya. Nah, dengan kejadian itu saya belajar. Saya mengambil yang aman saja. Lebih baik pintu tak kunci. Jadi tidak ada yang riwa-riwi. Sekali lagi janji Tuhan itu ya dan amin. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berjanji, waktunya saudara dan saya tidak tahu. Betul? Jangan saudara dan saya menetapkan waktu. Harus 7 bulan, harus setahun. Tidak. Kenapa banyak orang kecewa? Ketika menerima janji Tuhan itu, sudah tak tunggu sekian lama Bu, Pak. Kok keadaanku tambah runyam? Akhirnya apa? Bimbang. Akhirnya apa? Ragu-ragu. Oleh karena apa? Kira-kira kenapa saudara? Kok jadi bimbang? Kok jadi ragu? Kira-kira kenapa? Jawabannya yaitu karena tidak mengenal siapa yang memberi janji. Dia tidak mengenal siapa yang memberi janji. Jadi pengenalannya selama ini cuma lewat khotbah. Di khotbah tidak cukup. Saudara dan saya harus, katakan harus mengalami dia secara pribadi. Lewat apa? Lewat janji. Ketika engkau dan saya mendapatkan janji, pegang teguh. Segala sesuatu bisa berubah dan akan terus mengalami perubahan. Tetapi janji Tuhan ya dan amin. Segala sesuatu bisa mengalami yang namanya expiration. Tetapi janji Tuhan ya dan amin. Orang berkata, sudah lupa Tuhanmu, mana Tuhanmu? Nah, saat-saat menghadapi hal seperti itu titik ujian. Apakah engkau bimbang atau tetap percaya? Ya, belajar untuk mempercayai Dia, Sang Pemberi janji. Amin. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap
jalan keluar. Disitulah engkau dan saya harus belajar. Betul Tuhan, ini waktumu Tuhan untuk aku belajar. Seperti siapa? Bukan seperti pengkhotbah. Seperti siapa? Teladannya seperti siapa? Yesus. Disempurnakan melalui apa? Ya melalui proses demi proses. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Pertanyaannya piye, Bu? Pertanyaannya piye, Pak? Engkau dan saya itu mempermuliakan Tuhan. Ketika janjinya belum digenapi, ya, saudara tetap percaya, tetap berharap, tetap setia. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Janjinya ya dan amin. Satu kunci saya bagikan siang hari ini, supaya janji Tuhan itu terjadi, digenapi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Apa kuncinya, Bu? Ya, kuncinya sangat sederhana. Kuncinya yaitu jangan bimbang. Katakan sama-sama 2, 3. Jangan bimbang. Masih di Kejadian sekarang ayat yang ke-7 dan 8 kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Kejadian 37 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yang ketemu katakan amin. Yang ketemu katakan amin. Belum ketemu? Saya tunggu sehingga setiap kita bisa membacanya bersama-sama. Untuk janji Tuhan itu digenapi terjadi ya dan amin di dalam kehidupan saudara dan saya. Kuncinya jangan bimbang. Kita baca ayat yang ke-7 dan 8. 2, 3. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya. Jangan bimbang. Katakan sama-sama 2, 3. Jangan bimbang. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya bertindak seperti apa, saudara? Mereka membenci Yusuf. Ya. Yang tadinya mereka sudah tidak suka kepada Yusuf karena Yusuf adalah anak yang disayangi oleh Yakub. Sehingga saudara-saudaranya tidak mau menyapa Yusuf dengan baik. Tetapi ketika Yusuf mendapatkan janji Tuhan, mendapat mimpi dari Tuhan, ya diceritakannya lah mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Ya, respon saudara-saudaranya apa? Mereka makin benci kepada Yusuf. Ya, sudah tahu kalau saudara-saudaranya itu benci, tidak mau menyapa Yusuf dengan baik. Kok ia masih mimpinya itu diceritakan? Kok ia masih janji perkataan pesan Tuhan itu
diceritakan kepada saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan dari Tuhan itu tidak bisa tidak disampaikan. Haleluya. Jadi pesan dari Tuhan itu tidak bisa diumpetkan, tidak bisa tidak disampaikan. Artinya harus, katakan harus disampaikan meskipun resikonya ditertawakan, meskipun resikonya dibenci. Tanpa bimbang, Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Tanpa bimbang, meskipun risikonya pasti akan dibenci, pasti akan ditertawakan. Sekali lagi, pesan dari Tuhan itu tidak bisa tidak disampaikan, harus disampaikan, ya. Seperti saya itu saudara, ketika mendapat sesuatu dari Tuhan itu, ketika saya sudah berjanji, sudah tak simpan dengan rapat, kok ya ada saja itu, ya, kalau bahasa kita keceplosan. Kenapa Tuhan kok seperti ini Tuhan, padahal aku sudah nyimpen rapat-rapat. Nah, kok simpen rapat-rapat, nanti siapa yang tahu? Betul, ya. Risikonya memang kamu ditertawakan, risikonya kamu malah apa? Dibenci, mana dan sebagainya. Itulah resikonya. Tetapi percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara harus siap, katakan siap. Ditertawakan. Kalau saudara nyolong, ngapusi, ditertawakan, malu. Tetapi kalau saudara menyampaikan pesan Tuhan, jangan malu. Saat itulah saudara dan saya mempermuliakan nama Tuhan. Tidak bimbang, tetap aku sampaikan, amin. Karena pesan Tuhan harus disampaikan. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam, katakan dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ayat yang keempat kita baca, Kejadian 37 ayat yang keempat, 2, 3. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan baik. Yusuf tahu persis kalau saudaranya ini membenci dia. Yusuf tahu kalau saudaranya sangat membenci dia, bahkan tidak mau menyapa dengan baik. Tetapi ketika Yusuf menerima janji Tuhan, menerima perkataan Tuhan, tidak bimbang. Janjinya itu tetap diceritakan kepada saudara-saudaranya. Haleluya. Ya, meskipun risikonya apa saudara? Ditertawakan. Ya, seperti yang saya alami ketika menerima pesan Tuhan, ketika menerima janji Tuhan lewat mimpi, ya, saya sendiri berkata, "Emoh. Pokoknya aku moh Tuhan. Emoh."
aku tidak mau menyampaikan. Tidak. Kenapa saya tidak mau? Kira-kira kenapa? Saya sudah pokoknya tak simpan rapat-rapat. Seringkali ketika saya menerima janji Tuhan itu memang saya tulis, saya bukukan. Jadi ketika suami atau itu membacanya, yang ini sudah terjadi, yang ini sudah terjadi. Tetapi seringkali ketika saya mau membungkam mulut ini, aku tidak mau bercerita. Aku tutup mulut, saya berkata demikian sama Tuhan. Kenapa saya tidak mau menceritakan? Aku izin Tuhan. Aku malu. Kenyataannya langit dan bumi. Sehingga saya berkata apa? Izin. Tidak. Tetapi berjalan sehari, 2 hari, seminggu, ya keceplosan itu. Kenapa toh Tuhan? Aku kan sudah bilang aku tidak mau. Saya menangis, aku tidak mau. Bahkan di depan suami berkata, aku tidak mau, aku mau tutup mulut. Aku tidak mau menceritakan. Karena kenyataannya dan bangkit. Saya tidak mau menceritakan. Tetapi kok ya keceplosan juga. Ingat, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol kehendak Tuhan. Kenapa saya keceplosan? Ya itu diizinkan Tuhan. Nah kalau saya simpan sendiri, tidak ada gunanya. Keluarga, para di sekitar tidak akan menyaksikan. Haleluya, haleluya. Ketika saya berkata aku mau Tuhan, mau. Pokoknya aku tidak mau menceritakan, akhirnya keceplosan juga. Nah saat saya berdoa, saat teduh, Roh Kudus berkata apa? Kamu sombong. Kamu izinlah, janjiku belum terjadi. Angkuh, kamu sombong dan angkuh, itulah hal yang aku benci. Masalah terjadi, masalah digenapi, itu waktuku. Bagianmu sampaikan. Ya, jadi di dalam keluarga itu tidak semua. Saudara jangan menuntut pasanganku harus seperti ini, enggak. Pasti ada salah satu di keluarga, mungkin anak, mungkin suami, mungkin istri yang dipilih Tuhan peka untuk menangkap isi hati Tuhan. Ketika saya ditegur, kamu angkuh, kamu sombong, itu yang membuat aku tidak suka. Ampuni aku Tuhan, ampuni keangkuhanku Tuhan. Saat ini aku datang kepadamu Tuhan, ampuni. Tidak aku sadari Tuhan. Maksudku aku pengen membela Engkau loh Tuhan, supaya Engkau ketok dahsyat, supaya ketok Engkau luar biasa, tidak dipermalukan. Maksudku aku pengen membela Engkau loh Tuhan. Nah seringkali kita gitu dong. Tetapi Tuhan tidak mau, ya. Tuhan tidak mau. Tuhan mau saudara dan saya berjalan seperti yang Dia mau. Ketika saya ditertawakan, ketika saya diperkatakan tukang mimpi, ya itu risiko sudah ada di Alkitab. Nah, saudara menyampaikan sesuatu, wow, luar biasa Pak Wi, luar biasa PD Kemenangan, pesannya jos, itu biasa. Bahkan seringkali kita timbul kesombongan, tetapi ketika menyampaikan pesan itu belum digenapi, rasanya biasa saudara, apa? Tetapi ketika Tuhan menegur, kamu angkuh nak, kamu sombong, saya langsung bertelut, ampuni aku Tuhan. Di hadapanmu Tuhan, aku serahkan seluruh hatiku. Aku bersyukur hal-hal yang tidak berkenan Engkau bukakan. Kita bersyukur, amin. Coba kalau tidak dibukakan, saya tidak akan pernah tahu. Saya merasa baik-baik saja, betul. Jadi ketika ditegur melalui khotbah seperti ini atau melalui doa secara pribadi, jangan marah. Tuhan sayang supaya saudara dan saya kembali kepada jalan dan segera masuk ke tempat perjanjian. Amin. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa,
datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Segala keangkuhanku hilang, katakan ku sembah, ku sembah ya Tuhan, ku sembah ya Bapa, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedih. Seperti kemarin ketika perjalanan kami ke Malang, sudah perjalanan nggak enak, capek dan sebagainya. Ketika kami tiba di Malang, biasanya saya akan duduk manis dan semuanya pada datang berduyun-duyun ngirimi panen. Ya, bahasa kasarnya ratu desa. Begitu pulang, penuh mobil sampai kami tolak karena ndak ada yang kayak Imano, coba ada yang ngasih burung karena ada yang ngasih panenan itulah ya. Karena di tetangga saya itu ada yang cari burung mahal-mahal ya, dikasih. Nah, suami marah macam-macam burung segala. Tetapi kemarin berbeda kedatangan kami katanya. Kalau yang biasanya tahun-tahun yang lalu jadi ratu, diutus kemarin menjadi saya dapat jarang itu keluar ketika ya, saya cuma duduk manis dengan keluarga mereka pada datang. Oh papa, mama Kaisa datang, gimana bla bla bla. Nah, yang tanya pulangnya bagaimana? Pulangnya nanti tanggal berapa? Nah, kenapa mereka tanya? Karena pengen memberi sesuatu panenan ya. Begitu biasa kami mau pulang, mobil kami bersihkan, dibuka piak, begitu keluar lah kok penuh mas apa sini. Ya itulah enaknya ya hidup di desa bertetangga dengan rukun itu, amin. Tetapi kemarin itu berbeda ya. Saya datang ke sana, yang tadi yang dulu duduk manis mereka pada datang, kemarin berbalik, saya yang harus mengunjungi mereka satu persatu, bahkan tidak kelar cuma beberapa karena waktunya cuma semalam ya, cuma semalam. Roh Kudus berkata apa? Ayo jadi praktek, sampaikan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan, aku enggak orang pintar ngomong, apalagi ini di desaku, mereka tahu siapa aku, orang desa dan sebagainya. Lah nanti aku dipermalukan seperti apa, betul? Demikian ya. Itu kembali lagi apa? Angkuh dan sombong. Padahal yang memerintah siapa? Tuhan. Ya wis, masalah terjadi mujizat atau enggak itu urusanmu Tuhan. Saya kunjungi mereka ya satu persatu. Yang pertama saya kunjungi ibu yang sudah 3 tahun itu terbaring sakit, jatuh di kamar mandi dan selama 3 tahun tidak bangun. Saya jamah, saya urapi, ini Mama Tessa sudah lama ya tidak ketemu, bla-bla, senang banget. Saya pijit-pijit namanya punggungnya itu, dan ibu ini pesan, nenek ini pesan, nanti kalau pulang harus pamit saya karena waktu kemarin saya tidak pamit, agak menyesal. Tapi tidak menyesal, ada rencana Tuhan, pasti PD Kemenangan nanti lain waktu disuruh ke sana mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Dan anak dari ibu ini tangannya ngejejer saudara, ngejejer seperti ini selama beberapa bulan, tidak bisa ditekuk, dua-duanya ngejejer. Roh Kudus berkata apa? Praktek. Nah saya bilang ayo naik ke tempat tidur. Ibunya naik ke tempat tidur, ibunya naik ke tempat tidur, saya pun naik ke tempat tidur. Saya pijiti itunya, tangannya. Roh Kudus berkata apa? Ini loh, langsung ditemukan titik urat yang bisa menyembuhkan itu. Saya unter. Aduh.
berapa menit kemudian, jadi enak ya, bisa digerakkan, jadi enak bisa digerakkan. Belum selesai, saya pijiti terus, Roh Kudus berkata sudah, ganti yang satunya. Setelah ganti yang satunya, nah ibu yang saya pijit ini kesaksian, alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, bisa digerakkan. Nah, ngomong sama anaknya, Bin, lihat Bin, tangan ibu sudah digerakkan Bin, ya Allah, alhamdulillah. Nah, puji Tuhan, ketika saya mendengar itu, Tuhan engkau luar biasa Tuhan, biarlah aku engkau sembunyikan di balik salibmu, apa yang aku lakukan engkau yang peduli. Saya pulang besoknya pagi, ketemu dengan teman saya yang angkat di depan itu, kok pintunya ditutup terus, kenapa? Saya sakit. Roh Kudus berkata apa? Ayo praktek. Nah, Bu Miki mungkin batin, sejak kapan Bu Ana tadi dukun pijet, mungkin ya. Sebenarnya saya nggak mijiti, langsung ketemu titiknya itu kurasnya. Nah, ada yang berkata, sampean sekolah tah? Sekolah mijit tah? Enggak. Saya mendapat cuma-cuma dari Tuhan. Saya memberikan juga dengan cuma-cuma. Dan saya bersaksi juga kemarin di depan tetangga itu Bu Minggi ya. Kan mereka tanya, sekarang kok agamanya ikut ini? Betul, karena saya mengalami secara pribadi. Sampean tahu toh, saya dari kecil pernah mau mati hanyut di kali, pernah mau mati masuk sumur. Terus ibu ini berkata, untung ya suami sampean itu kok sabar. Jadi kalau saya itu enggak mau naik motor, enggak mau naik mobil, yang penting saya bisa, karena ada sesuatu. Ya, ada sesuatu. Puji Tuhan, kalau dulu suami saya tidak mengizinkan saya pergi kemana-mana, orang taunya kan apa? Jahat, ini dan sebagainya. Sekarang saya sudah sembuh, disembuhkan Tuhan Yesus, makanya saya sekarang ikut Tuhan Yesus. Sekarang sembuh, oh ngono ya. Nah, itu saudara, orang desa saya tahu kalau masa kecil saya itu diikat oleh yang namanya iblis. Ketika kami dibuang ke Semarang, ada rencana Tuhan. Kesembuhan. Waktu itu saya terima kesembuhan itu di GPI Kacamata setelah dibaptis, enteng dan sembuh, puji Tuhan. Tuhan, aku mau praktek firman Tuhan. Biasanya kalau aku hamil itu kan gak bisa buat apa-apa tuh, Tuhan aku mau praktek hamil, kali ini aku hamil jadi Angel ini anak bonus ya, anak bonus praktek firman. Betul, luar biasa, selama saya hamil tidak sekalipun koma. Tuhan menyembuhkan dengan tuntas. Haleluya, haleluya. Ya, saya bersyukur, jadi apapun yang saudara dan saya alami itu seizin Tuhan. Nah, ibu yang tadi punggungnya itu sakit itu, saya temukan titik uratnya yang sakit ini loh, yang bikin sakit itu ini loh. Belum selesai mijit, emak saya nyusul, ayo cepat, sudah ditunggu di sana, nanti orangnya pergi dan sebagainya. Jadi intinya saya mijit orang ini cuma separuh, tetapi sore ketemu bagaimana, sudah sembuh. Lah ini sudah pergi lunga-lunga berarti sudah sembuh. Nah, beri kemuliaan bagi Yesus. Dan ketika saya berjumpa mengunjungi rumah ibu-ibu di desa itu, pasti saya katakan, Bu, mau saya ajak doa? Betul Ibu Mingki? Mau saya ajak berdoa? Ya mau tuh ya, hal yang baik kok enggak mau tuh, luar biasa. Kalau enggak Tuhan tidak mungkin, karena mereka apa? Biasanya anti. Makanya saya rotok-rotok takut, tetapi ketika mukjizat terjadi, saya semakin semangat. Setiap masuk rumah tak ajak berdoa. Ya, haleluya, amin. Jadi jangan bimbang. Coba nek saya bimbang, emoh isina ngapain? Tadinya jadi ratu. Mereka pada datang kok disuruh mijit, munduk-munduk datang ke rumah emoh. Nah, belajar keangkuhan, kesombongan itu ditanggalkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Setelah hal ini diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka
Yusuf yang mendapat janji Tuhan itu, yang mendapat mimpi itu ditegur oleh siapa? Oleh ayahnya. Ya, mengenai mimpi itu, masa bapak berkata apa? Masa aku ibumu dan semua saudara-saudaramu mau menyembah. Bahkan bapaknya pun tidak percaya. Disimpan hal ini. Itulah saudara, janji Tuhan itu saya sendiri mengalami. Tidak mau Tuhan, aku mau menceritakan, tetapi tidak mau harus disampaikan seperti api, gelembung api di sini itu loh. Saya tidak tahan, wes tak simpen serapat mungkin, tidak tahan ya, keceplosan juga sampai saya itu nangis. Saya menangis, kenapa toh Tuhan? Kenapa Tuhan? Aku kan sudah menyimpan rapat-rapat. Ternyata apa? Hal itu adalah sombong di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah apa? Bermufakat, mencari daya upaya untuk apa? Untuk apa? Untuk membunuh Yusuf. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, baca, tolong dibacakan. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diberitakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Kenapa Yusuf ditegur oleh ayahnya? Karena dia memimpikan, menerima janji Tuhan bahwa ayah ibunya, saudara-saudaranya akan sujud menyembah sampai ke tanah kepada siapa? Kepada Yusuf. Ini tidak dibuat-buat ya. Yusuf cuma menyampaikan saja yang menjadi pesan Tuhan ya. Saudara pernah menerima janji Tuhan? Pernah? Ya. Sudah digenapi? Ada yang sudah digenapi, tentu ada yang belum digenapi. Sangat bahaya kalau anak-anak Tuhan belum pernah mengalami yang namanya janji, dan janji itu belum digenapi. Karena apa? Sangat membuat anak-anak Tuhan apa ya? Kenapa kok tidak menerima janji Tuhan dan janji itu tidak digenapi? Oleh karena apa? Bimbang. Bukan Tuhan itu kurang kasih, kurang kuasanya. Yang menjadi penyebab yaitu apa? Bimbang. Mimpinya, pesannya disampaikan kepada ayahnya, risikonya ditegur. Tetapi ayahnya menyimpan ini, merahasiakan ini, bahwa ini adalah janji Tuhan. Yusuf tidak bimbang. Yusuf tetap percaya ya, menyampaikan janji Tuhan. Amin. Amin. Janjinya ya dan amin. Janjinya ya dan amin. Allah akan menginjak-injak semua musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Yang menginjak musuh saudara dan saya siapa? Tuhan. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak semua musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Ada saatnya yang namanya musuh itu seperti menginjak-injak, menjajah saudara. Tetapi janjinya ya dan amin. Saudara dan saya akan menginjak-injak musuh bersama dengan Tuhan. Makanya jangan coba-coba berjalan sendiri. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa
kita dengan Allah, saudara dan saya akan mengalami yang namanya musuh-musuh yang selama ini mencemooh tidak berdaya, karena Tuhan yang bergerak, Tuhan yang bertindak. Amin. Haleluya. Ya. Dari sekian banyak anak Yakub, saudara, anak Yakub itu kan banyak, betul? Anak Yakub satu Yusuf atau banyak? Anak Yakub itu banyak sekali, tetapi kenapa cuma Yusuf? Cuma Yusuf yang dipilih Tuhan dari sekian banyak anak-anak Yakub. Cuma siapa yang dipilih Tuhan? Cuma Yusuf. Nah, kenapa kok cuma Yusuf yang dipilih Tuhan? Kan lebih enak gitu loh, Tuhan dipilih semua anak-anakku jadi raja-raja, jadi pemimpin-pemimpin. Betul? Betul? Kepengennya seperti itu. Dari sekian banyak anak Yakub, cuma satu yang dipilih oleh Tuhan. Siapa namanya? Yusuf. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kok cuma Yusuf yang dipilih? Nah, jawabannya yang pertama yaitu karena Yusuf tidak menyimpan yang namanya kebencian. Yusuf tidak menyimpan apa, saudara? Tidak menyimpan kebencian. Itu yang disukai Tuhan. Itu yang menyenangkan Tuhan. Ya, maka hati-hati. Kita harus sangat-sangat waspada dengan yang namanya hati ini. Koreksi setiap hari, setiap waktu. Adakah menyimpan kebencian? Ya, jangan seminggu sekali, tetapi setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ketika jengkel, aku benci banget dengan orang itu, saat itu juga ampuni aku Tuhan, aku mau seperti Engkau Tuhan, melepaskan orang yang menyakiti, mendukakan aku. Haleluya. Karena kebencian itu sangat dibenci oleh Tuhan. Yusuf dipilih Tuhan oleh karena hatinya murni. Dia tidak menyimpan kebencian. Dan hal yang kedua, kenapa dari sekian banyak anak Yakub cuma Yusuf yang dipilih Tuhan? Yang kedua yaitu karena Yusuf senang. Katakan senang. Senang. Yusuf senang dengan janji Tuhan. Meskipun janji pertama sudah disampaikan kepada saudaranya, respon saudaranya apa? Menertawakan, membenci, bahkan makin dibenci. Tetapi Yusuf mengenal siapa yang memberi janji. Yusuf tidak bimbang siapa yang memberi janji, sehingga ketika kesekian kalinya janji yang pertama belum digenapi, diulangi lagi janji berikutnya. Yusuf tidak bimbang, tetap disampaikan. Tetap disampaikan meskipun risikonya ditertawakan, meskipun risikonya dibenci. Hal yang kedua yaitu kenapa Tuhan memilih menetapkan Yusuf? Karena Yusuf senang dengan janji Tuhan. Katakan Yusuf senang. Yusuf senang dengan janji Tuhan. Meskipun janji itu karena perkataan Tuhan itu Yusuf dibenci, dikucilkan oleh teman-temannya, tetapi Yusuf tetap percaya siapa yang memberi janji. Amin. Saudara, apapun yang Tuhan pernah janjikan jangan pernah bimbang, ya. Mari ya siang hari ini kita koreksi setiap hati kita, juga hati saya kita koreksi. Adakah kebencian? Kebencian itu yang menyumbat, yang menghalangi untuk saudara dan saya diangkat menjadi berkat. Penyumbatnya apa, saudara? Kebencian. Dan yang kedua, penyumbatnya apa? Tidak menyukai janji Tuhan karena janji-janji belum digenapi. Itu yang menjadi penyumbat. Tuhan mau saudara dan saya hidup rukun. Katakan rukun. Rukun di mana? Rukun di mana? Keluarga. Katakan keluarga. Betul? Rukun di mana? Di dalam keluarga. Jangan di luar kayak rukun, ini, tetapi di dalamnya kayak kapal pecah. Prakteknya di mana? Kalau engkau dasarnya ditempatkan orang yang menjengkelkan, ya, usilnya minta ampun, mengorek-ngorek hatiku nih, ya, memancing-mancing bikin aku marah. Seizin, sepengetahuan Tuhan,
supaya saudara dan saya praktek tidak menyimpan kebencian, tetap menyukai janji Tuhan. Amin. Haleluya. Prakteknya di mana sekali lagi? Di keluarga. Jangan ada kebencian, kakak adik, suami istri, mantu dan sebagainya. Jangan ada kebencian. Haleluya. Siapa yang menebarkan kebencian? Iblis. Saudara praktek untuk memotong yang namanya kebencian itu. Kalau tidak bisa, bagaimana? Bisa. Bukan tidak bisa. Kalau Tuhan menyuruh itu pasti saudara dan saya bisa. Jawabannya betul, aku tidak mau. Betul? Karena Tuhan, aku mau Tuhan. Pasti Tuhan beri kemampuan. Amin. Tuhan mau saudara dan saya rukun. Katakan rukun. Di dalam keluarga, kakak, adik, mantu, suami, istri harus rukun. Amin. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tuhan mau engkau dan saya rukun. Mantu, mertua, mantu, suami, istri, keluarga besar rukun. Jangan menuntut dia yang salah, Bu, aku yang tua, dia yang muda. No. Saudara dan saya yang tahu firman, praktek. Bagian Tuhan akan mengubah. Amin. Amin. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oh, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Saya belum mengalami di dalam keluarga ya saudara, maunya anak-anak kan langsung bangkit semua, tetapi Tuhan pilih salah satu anak saya dipakai sebagai Yusuf ya, untuk menjadi berkat. Saya itu kagum dengan anak saya ini ya, yang ketika membantu tidak ada intinya tuh apa ya, ngomel dan sebagainya. Nah ini loh yang disukai Tuhan ya, orang yang seperti ini loh siap diangkat Tuhan. Yang lain pada susah, tetapi kalau bagian saudara dan saya melakukan kebenaran firman Tuhan, percayalah, janjinya itu ya dan amin. Janjinya itu ya dan amin. Jadi sekali lagi penghalangnya, kenapa toh Bu, kenapa toh Pak? Aku kok tidak diangkat Tuhan menjadi miliarder. Miliarder itu bukan berarti itu ya menjadi berkat ya jasmani rohani, maksud saya seperti itu. Kenapa toh? Ya, kok Tuhan tidak pilih kasih? Nah, kita koreksi diri kita. Sudahkah saudara dan saya praktek rukun? Prakteknya apa? Rukun, jangan simpan kebencian di dalam keluarga. Amin. Itu yang menjadi penghalang, itu yang menjadi penyumbat kebencian itu. Dan penghalang yang kedua apa? Jangan percaya penuh janji Tuhan. Suka, aku menyukai Tuhan, janjimu seperti saya. Ketika keadaan tambah rumit, masalah bertubi-tubi, ketika menerima janji Tuhan, janji itu belum terjadi loh. Seperti ada semangat baru, ada kekuatan baru. Itu yang dimaksudkan saudara dan saya menyukai janji Tuhan. Beda ya, nek orang tidak menyukai. Lah yang dulu saja belum terjadi kok dikasih janji lagi, pasti orangnya akan berkata apa? Ngomel, maki-maki dan sebagainya. Tetapi ketika saudara dan saya menyukai janji Tuhan, janji yang pertama belum terjadi loh, tetapi saudara tidak bimbang, tetapi saudara menyukai apa? Janji Tuhan. Percayalah Tuhan akan bergerak bertindak seperti yang dijanjikan. Waktunya yaitu bukan waktu saudara dan saya, waktunya adalah waktu Tuhan. Mazmur, kita akan segera selesai Mazmur. Tolong bukakan Mazmur 9. Saya selesaikan sedikit lagi ayat yang ke-24, tolong dibaca dulu ayat 24 dari
dari kejadian ini. Kita baca bersama-sama ya. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur yang kosong, tidak berair. Ya betul? Ayat yang ke-24, demikian betul saudara? Saat saya membaca ini, saya menangis. Tuhan, oleh karena janji-Mu, karena kenapa saya menangis? Saya memposisikan diri saya itu, menempatkan diri saya itu di posisi Yusuf. Tuhan, aku menyampaikan perkataan-Mu, aku menyampaikan pesan-Mu melewat mimpi itu Tuhan. Sekarang aku dimasukkan sumur, aku dilempar ke tempat yang gelap. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kejadian ini sudah saya baca berulang-ulang. Tetapi ketika saya membaca hal ini, tidak saya selalu meneteskan air mata mengenai pribadi Yusuf. Hatinya itu sungguh luar biasa ya. Saat Yusuf dilempar menangis ya, nanti lain waktu saya itu setelah dilemparkan ke sumur, saudara-saudaranya berlaku apa saudara? Mereka pesta, makan-makan. Kita akan lihat nanti apa jadinya tukang mimpi itu, mau jadi apa mimpinya itu. Betul ya? Manusia bisa mereka-rekakan jahat, berusaha menggagalkan rencana Tuhan. Tetapi kekuatan yang manakah? Kekuatan sebesar apakah yang bisa menggagalkan kekuatan Tuhan? Katakan tidak ada. Tidak ada ya. Yusuf menangis terseduh-seduh, tetapi saudara-saudaranya pesta, makan setelah memasukkan Yusuf di dalam sumur yang tidak berair itu, mereka makan bersama-sama ya, pesta. Kita akan lihat apa jadinya mimpi Yusuf itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika engkau dan saya menerima janji Tuhan, yang pertama, saudara harus rela, katakan rela. Rela dimasukkan ke tempat lembah yang namanya gelap, sumur gelap, tidak berair. Dan di ayat berikutnya ya, sebelum dimasukkan ke dalam sumur, jubah yang maha indah itu dilepaskan oleh saudara-saudaranya. Artinya ya, ketika engkau dan saya menerima janji Tuhan, saudara harus rela, katakan rela. Rela menanggalkan yang namanya kemewahan, kejayaan, yang tadinya happy ditanggalkan. Rela? Saudara mau diangkat Tuhan? Rela enggak? Ketika kemuliaanmu ditanggalkan Tuhan, rela enggak? Jubah yang maha indah itu dilepaskan dari kepala Yusuf. Itu yang pertama, saudara dan saya harus rela menanggalkan ketika hal yang kejayaan, ya kemuliaan itu Tuhan tanggalkan dari hidupmu. Apa responmu? Apakah engkau mau marah sama Tuhan? Apakah engkau mau menolak janji Tuhan? Atau suka-sukamu Tuhan? Engkau Tuhan pemilik hidupku, engkau Tuhan pemilik semuanya. Haleluya, haleluya. Ketika orang meresponnya tidak baik, yaitu saya percaya orang ini tidak menyukai janji Tuhan. Apa? Janjinya diberkati kok tambahan tentean. Nah ini respon orang yang tidak siap diangkat Tuhan. Tetapi respon orang yang siap diangkat Tuhan menjadi miliarder. Ketika semua habis, pasti hatinya keluar, mulutnya berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Nah, engkau dan saya belajar semeleh seperti itu. Percayalah, Tuhan akan mengganti berlipat kali ganda. Siapa yang berjanji? Tuhan. Siapa yang berjanji? Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Sebagai ayat penutup, tolong dibaca Mazmur 9 ayat yang ke-11. Mazmur 9 ayat yang ke-11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Amin. Saudara dan saya yang mengenal Tuhan secara pribadi, bukan kata Pak Pendeta, bukan kata pengkhotbah, tetapi saudara dan saya yang mengenal kuasanya, mengenal Tuhan,
percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Haleluya. Semua bisa berubah, tetapi janjinya ya dan amin. Tuhan memberkati. Amin. Meteraikan firman-Mu Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Ya. Kami tidak bimbang Tuhan ketika segala kejayaan, ketika segala kemewahan itu Engkau tanggalkan dari kehidupan kami. Ketika Engkau izinkan kami masuk di dalam lembah kelam itu, kami bawa korban syukur. Karena Tuhan, semuanya itu adalah jalan untuk membawa kami Tuhan menjadi pribadi yang siap memerintah, menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Di hadapan